Selamat malam Jebret Tim, ketemu lagi di DPI edisi Jumat menuju weekend. Apa masukin apa? Oh, masukin nama gue, Panji. Parah banget nama gue gak dimasukin. Gue denger suara Abra katanya masukin baju lu. Kurang ajar banget nyuruh gue masukin baju. Taunya masukin ininya, nama gue Panji Suryono. Yang pasti DPI spesial Hajatan Bola 2022 akan menemani Jebret Tim setiap hari non-stop tanpa putus sampai gelaran di Qatar berakhir selama sebulan full. DPI spesial Hajatan Bola 2022 akan menemani kalian Jebret Tim. Jadi pantengin terus DPI setiap hari mulai weekend ini sampai gelaran Qatar berakhir, nikmatin setiap harinya. Dan pemanasan jelang Hajatan Bola Dunia ini kayaknya juga kepanasan karena kemarin kita sempat ngomongin selain banyaknya persiapan yang kurang matang, sekarang ada pemain-pemain yang juga mulai bertumbangan sehingga tim-tim masih harus memutar otak mengganti pemainnya sampai last minute. Yang terbaru adalah Argentina di mana ada dua pemainnya juga cedera, yaitu Joaquin Correa dan satu lagi siapa Mas? Nico Gonzalez sama-sama main Serie A. Dua pemain ini sama-sama cedera digantikan oleh Angel Correa dan juga oleh Thiago Almada yang dari MLS. Tadi kalau sempat ada opsi katanya Garnacho, ini ternyata Garnacho nggak dipanggil ya. Terlalu dini Garnacho, 18 tahun dia langsung diharapin langsung main, masuk timnas juga. Tapi Pelistri dipanggil tuh. Siapa? Pelistri. Oh, Facundo Pelistri ya? Iya. Karena nggak ada opsi di... Nggak pernah main juga. Di Uruguay main, kalau di kemarin-kemarin main, sempat main di ajang-ajang yang nggak begitu penting. Tapi inilah bedanya mungkin Pelistri di Uruguay dimainin, kalau si Garnacho enggak. Tapi kalau ngomongin tadi penggantinya, juga orang kan Angel Correa di Atletico Madrid menurun. Thiago Almada juga mainnya di MLS. Artinya gacor nggak gacornya masih belum tahu. Kalau mau tahu yang gacor untuk kendaraan, pastinya pakai GeForce Fast Moving Otomotif punya Indonesia, punya kendaraannya sendiri, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Kalau kalian mau tahu produknya dan juga promo-promonya, cek e-commerce kalian dan juga follow Instagramnya @geforce_id untuk tahu promo dan juga produk-produk terbarunya. Dan hari ini gue temani oleh tadi 3 orang. Ada Coach Yasin, generasi tersenior. Enggak ding, beda tipis ya? 5 tahun ya? Beda tipis ya, 5 tahun. Tipis kampret, udah aja lu. Sama ada Rizal, yang generasi anak bawang ya. Ini generasi yang mungkin diomongin sama Ronaldo saat ini ya. Yang katanya generasi Brad. Kurang hunger ya. Kurang hunger ya. Itu yang kita akan ngomongin dari... By the way, DPI Piala Dunia itu tetap jam 8 tampilnya. Jam 7. Jam 7. Lu nggak sebut tadi. Nggak nanti, sabar. Karena di skripnya nggak ada. Lupa aja lu. Di skripnya nggak ada. Berarti marahin. Wah, parah banget lu. Kalau ini iklan jangan setengah-setengah. Untung gue ingetin lagi ya. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi laga pemanasan kenceng, persiapan serba kenceng, cuaca juga panas. Ini ada pemain-pemain yang tumbang. Kalau kalian melihat bagaimana korban-korban jadwal, ini impact nggak sih dari di tengah jadwal liga yang lagi padat, tiba-tiba dimunculin turnamen, ini akhirnya membuat pemain-pemain nggak dalam kondisi siap gitu menghadapi turnamen sekelas Hajatan Sepak Bola Dunia ini, Mas Aryo. Udah mulai dibiasain tuh, biar nanti pas siaran yang itu nggak keceplosan kan? Hajatan Bola Dunia. Iya, biar nggak kena rights. Iya itu kok. Kalau ngelihat dulu, kalau di summer kan sebetulnya mereka juga sering ada uji coba sebelum turnamen kan? Ya. Ada 3 laga sebelum turnamen, sering ada juga yang cedera. Kita paling ingat mungkin Zidane ya, 2002. Tapi waktunya lebih panjang istirahatnya. Ya maksudnya selesai liga, terus ada 2-3 minggu lah, baru mulai lagi. Terus mulai mereka uji coba. Di uji coba itu juga sering ada yang cedera, yang gue contohin Zidane. Papa Zidane. Zidane salah satunya. Waktu itu 2002 dia nggak main di 2 pertandingan awal, pertandingan ketiga Prancis hancur gitu. Ya kalau sekarang ya karena liganya masih berjalan, otomatis ya pemain masih ngegas kan menuju secara match fitness-nya ya. Match fitness-nya masih mencoba berada di level tertinggi, tapi langsung masuk ke sebuah turnamen. Ya memang ya mau nggak mau kan ini kan udah tahu bakal ada jadwal seperti ini. Ya pelatih-pelatih pun sudah mengakali, kayak si Luis Enrique dia bilang Spanyol, gue nggak bisa latihan seperti biasa kita latihan. Kalau summer latihannya gue masih bisa genjot fitness level, gue masih bisa genjot pemain untuk bisa mencapai performa yang gue mau gitu sebelum turnamen mulai. Tapi di sini kan gue nggak bisa latihan ya seadanya, sebetulnya latihan nggak sekencang biasanya gitu. Jadi memang ada adjustment dari para pelatih ya. Cuman kalau menuju musim, menuju berberan itu kan para pemain biasanya juga mengalami cedera kan. Kalau kita lihat trennya menuju Desember itu memang biasanya pemain juga mengalami cedera di tengah kompetisi. Jadi ya wajar ketika sekarang mendapat cedera. Makanya enaknya juga
23 jadi 26 kan Lebih cukup banyak fleksibel ya. fleksibel Apalagi pilihan. dengan masih ada ancaman Covid juga kan ya. Ya, pilihan pemainnya tuh cukup fleksibel, pergantian pemainnya juga masih 1 hari sebelum laga pertama dari tim yang bersangkutan, jadi masih bisa diganti. Kalau coach menurut lo, ini kayak secara jadwal dan juga situasi paling kacau nggak menurut lo Piala Dunia kali ini? Ini paling drama. Dan gua harap yang kalau kalian nonton Netflix semua, jadi yang suara yang menentukan ditunjuknya Qatar itu kan Platini, Prancis. Exco yang milih semua tuh. Ya, tapi Platini 22 Exco itu. punya 4 suara kalau nggak salah, karena Blatter maunya kan Amerika. Jadi Blatter Ya kebagi ya antara mereka. Iya. 14 lawan 8. Jadi kubu-kubunya lah. Kuncinya Jadi, di Platini tambahan untuk Blatter kan? Kuncinya di Platini. Jadi gua harap Prancis kagak lolos atau ancur-ancuran. Platini Jerman, Inggris juga vote untuk Qatar loh. Yang vote itu nggak lolos semua lah itu. Mau Inggris, mau Prancis apa. Belanda nggak vote, jadi Enggak, tapi Belanda maksudnya kan karena Platini megang UEFA, jadi mungkin foto dari Eropa megang Iya. dia juga kan kebanyakan kan, exco-exco-nya kan. ya lobby lah, biasa mereka itu nontonlah Netflix biar lu bisa nilai sendiri. Ya, tapi kalau ngeliat dari sekarang cedera coach ini pada akhirnya yang rugi siapa nih? Nggak cuma negara kan, juga tim-tim juga pada harap-harap cemas kan ngeliat main-main cedera menuju Piala Dunia kayak gini. Ya, kan pertanyaan kan cedera sebelum Piala Dunia atau pada saat Piala Dunia. Iya. Dan kebetulan Ini belum mulai. negara yang sesuai itu ya kalau gue bilang Prancis juga. Iya. Ya, jadi kena karma lu Prancis. Pogba, Kante, Kimpembe terakhir, siapa lagi aduh. Nkunku. Walaupun bisa dibilang skuadnya Prancis cukup bagus ya, cukup dalam selevel, tapi ya you never know. Karma is watching you, Prancis. Ya, Jal, ini kalau lihat mantan andalan lu nih, Mane ya, untuk Senegal yang mungkin udah lama nggak lihat Senegal begitu memberikan jadi kuda hitam di Piala Dunia, dan kemarin begitu perkasa di Piala Afrika kemarin kan, lu melihatnya ini akan menjadi kayak sayur tanpa garam nggak, atau kopi tanpa susu nggak sih kalau Enggak, melihat? jadi ayam sayur. Yang saya dibawa-bawa lagi. Jadi ayam sayur digeprek. Kayak ayam geprek tanpa cabai nggak sih jatuhnya kalau ngeliat Mane nggak ada di Senegal ini? Ya buat Senegal, mereka lolos dari Piala Dunia ini lewat jalur Piala Afrika yang cukup dramatis juga ya. Menangnya lawan kompatriotnya sendiri, itu Mohamed Salah waktu itu. Dan menangnya juga mereka menunjukkan mental yang luar biasa banget. Berapa kali mereka comeback, dan juga menangnya juga di final harus lewat drama adu penalti waktu itu. Tapi kalau perihal tanpa Mane ini menurut gue seharusnya nggak jadi masalah malah menurut gue buat Senegal. Karena kenapa? Tipe begini gila ini mereka. tipe forward Senegal tuh tipe semua sebenarnya. Ada Biji. Ismail Sarr, boleh itu coach. Kiper Belanda Biji lo, itu mau ngomong biji lo bukan? Ada- Biji lo di Belanda itu. Bye lo. Tipe depannya itu kan tipe dia sebenarnya ya. Ada Mane hilang masih punya Ismail Sarr dan Bla, coba kasih obat dulu baru suruh ngomong Setipe berat. kan setipe, tapi kualitasnya kan Sakit nggak jiwa selalu. ini orang bener. Tapi gini, Mane ini kan setahun terakhir sebenarnya decline dia. Masa sih? Sebenarnya dia Oh, decline. kalau barusan sakit hati aja Betul kan loh. tinggal. Bukan sakit Enggak, hati. bentar. Ya udah lu selesai dulu. Gua kasih Oh, kesempatan lu decline-nya dulu. di Liverpool. Ngomong. Decline di Liverpool. Tapi di Dan Munchen juga enggak, di kan? Munchen menurut gua nggak terlalu stand out banget gitu di bawah asuhan. Nggak kayak Lewandowski. Ya, Ya, betul. ya beda. Dan harapannya golnya ya. Yes, betul. Dia nontonnya TSV Munchen. Bukan Bayern Munchen. Dan Mane ini kenapa gue bilang decline ya, menurut gue alasannya cukup jelas gitu. Karena tahun 2022 ini jelas decline karena Klopp buktinya datengin Luis Diaz untuk ngisi posisi dia tadinya. Tapi ternyata setelah dia di-convert jadi striker false nine, dia bisa nemuin performa lagi. Tapi performa dia bagus kan baru 2 bulan menuju musim berakhir gitu. Tapi bukannya Klopp emang jaga-jaga beli Luis Diaz karena udah tahu Mane emang nggak akan perpanjang di Liverpool? Menurut gue itu salah satu faktor, tapi faktor lainnya adalah dia agak decline. Itu kalau diinget paruh musim pertama itu buruk banget gitu Sadio Mane, dan kontribusinya tetap ya so-so lah. Ya mana lu tunjukin bro, lu jangan ngomong sini. Kedalaman skuad Senegal mana sini? Biar Tunjukin nah skuadnya. nih Nah. skuad Senegal nih. Nah, dan kalau dilihat dari Bentar komposisi, bentar ini. Kos silakan kos. Silakan kos. Oke. Bantai kos. Sekarang gue mau tanya sama lu, ya. Menurut lo yang setipe itu pemain siapa aja di depan? Coba sebut namanya. Gue denger aja nggak pernah. Ismail Sarr, mimpi buruk Ismail Sarr, ini orang Sarap nih. Pemain Watford sekarang main Ismail Sarr kalau Masih di selevel Watford. sama Mane, nggak main di Watford, my friend. nggak selevel gue bilang. Gue nggak pernah bilang Apa selevel, dong? tapi perannya bisa di Kalau dia main di gantikan. timnas Yes. bisa digantiin. Maksudnya tuh seperti That's itu. it. Gantiin bukan bisa, emang harus digantiin loh. Kalau nggak main 10 orang. Lu digantiin sama orang dari Iya. Iran nggak
konsisten. Ada beberapa laga di mana Mane nggak main, yaitu yang main tadi tuh dia siapa, terus si dia Ismail tadi, Sarr, terus Ismail yang lain Sarr gue nggak ada satu- denger, yang kan gue, jadi gue nggak ngerti dasar lu apa, lu jangan bikin jebret tim jadi tolol. Karena gue udah 3 tahun membuat jebret tim ini pintar. Sekarang lu masuk jadi goblok ntar kalau mereka percaya sama lu. Untuk gue bilang ya see what happen nanti di match pertama lawan Belanda. Gue mau tanya lu dasarnya lu bilang apa setipe sama Mane? Pace, pastinya pace. Ya Dan kalau juga- pace lu suruh hampir semuanya tipe sama Mane gitu. Tipe-tipe pace, akselerasi, sarap ini. Tapi untuk kualitas, Lu kualitas lah. finishing, Yang kan? lu- Kualitas bukan finishing, bukan pace saja. Emang ini lu kira balapan lari di gurun pasir apa? Dan kalau kita berkaca Lu ke lihat visi bermain, yes, kualitas, teknik. Ini pemain, Iya. gue nggak ngerti namanya siapa tadi itu yang bahkan kalau Abraham bohong, gue percaya aja tuh siapa yang di pasar. Tuh nama-namanya tuh. Nah, ini pemain, mereka suruh bersih sepatunya Mane aja suruh harus ngantri, ngerti nggak lo? enggak. Gimana lu bilang selevel, setipe? Mereka main di mana sekarang gue tanya sama lu? Sar, kasta kedua. Kalau dia bicara, Exactly. kalau lo bicara setipe mungkin, tapi Ya selevel elah enggak. setipe mah di Persija juga banyak ya setipe gue nggak kayak pernah bilang kalau selevel. selevel nggak. Yes. Dan kalau kita lihat secara overall squad kan sebenarnya banyak diisi pemain-pemain pengalaman ya. Untuk kiper dia ada Edward Mendy dan di partnership. nggak selain kiper apa? Oke. Koulibaly. Kiper gue setuju. Koulibaly gue setuju. Terus Di tengahnya Koyate tadi Ndiaye satu dan ya. Koyate. Bukan Didi, Idris Aganage. Dan Iya, juga dia main di Koyate. mana? Gue ya PSG Everton kan. sekarang. Ya exactly. Everton. Dibuang dari mana? Dari PSG. Kenapa dibuang dari PSG? Kalah saing pasti. Karena bapuk. Tapi seharusnya mereka bisa di edisi terakhir mereka kalah juga kurang beruntung banget nggak lolosnya gara-gara akumulasi kartu doang. Jadi Mereka menangis bukan adu penalti ya? pas kapan? Yang lawan Bukan, Piala kalau Afrika. kalau final bukan. Piala kalau nggak yang edisi World Cup lalu. final juga adu penalti. Bukan Adu penalti. Adu penalti. Yang ini kan playoff mereka. Ya, kemarin playoff kan. Yang ini terakhir mereka playoff lawan Mesirnya. Oh, iya, iya, iya. 1-0 mereka menang di Mesir juga menang 1-0 makanya adu penalti. Adu penalti Iya, kan? iya. Iya. Jadi penendang terakhir si Iya. Mane. Kalau final Piala Afrika juga ada penalti. Penendang juga. terakhir Mane Oh, juga. Iya, iya. jadi Oh, ujungnya iya. menangnya lewat adu penalti. juga. Jadi kalau lu bilang seandainya Mane ini nyawanya 50%. Iya, gue Gue bilang. Itu gue setuju. Dan bukan hanya dari skill kualitasnya Mane, tapi juga dari leadership. Ya. Sekarang nggak ada Mane, ya kali si Gueye itu mau ngatur di tengah. Walaupun kaptennya Koulibaly ya. Iya, iya. Ya, Koulibaly kan di belakang. Kalau lu nyerang Koulibaly kan di belakang. Yang nganter siapa? Gueye, Ismail Sarr. Ciko Koyate. Ciku Koyate. Cio Koyate. Ya, berkurang sih. Tadi mana Kalau foto-foto Blas, pelatihnya kalau kasih lihat ada kurang. Snoop Dogg tadi. Aliou Cisse, weh, Dapat gawat sakit tuh. shot. Pelatih yang pernah main di Piala Dunia juga. Iya, iya. kan. Iya, Cisse. Yang 2002 itu Top ya, lah. salah satunya ya. 2002 yang dia menang lawan Prancis. Prancis kan. juga kan. Ya ini ketika Mane plannya Waduh. ketika Mane plannya dibawa Gua kira Snoop Dogg ya. dalam kondisi cedera, artinya ini kan memang penting nih peran kehadiran bahkan kehadiran Iya, dia pun di ruang betul, ganti itu betul. penting gitu. Walaupun pada ujungnya keputusannya akhirnya dia sama sekali kayaknya nggak bisa main nih di 3 laga awal sampai ke belakang pun kayaknya nggak bisa main. Makanya kalau gue bilang kehilangan sosok yang instrumental ya bagi Senegal gitu. Ya kalau tadi dia bilang setipe, larinya mirip-mirip, goceknya mirip-mirip ya memang banyak gitu. Cuman decision makingnya Bukannya banyak pemain Afrika yang setipe kayak gitu ya? Iya, Cara iya. main ya maksudnya. Yang juara maraton itu Afrika semua. Terus lu bilang setipe. Ngawur deh orang. Maksudnya sering terlibat dalam permainan tanpa Mane, mereka juga bisa cope kok. Mane kan juga sering juga diganti di tengah permainan. Bisa. Iya. Cuman ini levelnya Piala Dunia, Iya, bukan iya. Piala Afrika. Lu nonton Piala Afrika. Gue nonton Piala Afrika saking membosankannya, nggak ada 90 menit. Fisikal banget. Itu akurasi passingnya di bawah 75%. Begitu parahnya itu Piala Afrika. Jadi Tambah rumputnya juga jelek. Iya, Nggak bisa itu kontrol ada juga. Mane. Iya, Ini nggak ada Mane. Ini. perannya. Berarti menurut kalian untuk di grupnya, coba mana grupnya nih? PR buat Abrar.
Mana grup nggak bikin. Qatar, Belanda, Ya, tapi Ekuador. Qatar sama Ekuador apa masih kuat kayak 4 tahun lalu? Peluang lolos oke, karena lawannya yang dua Ya, Ekuador, Qatar sama Qatar Ekuador. bapuk. Ya kan Makanya kalau Belanda nih. lolos ya. Partai pembuka menang lagi. Kalau lu taruhan, Kalau nggak kosong-kosong. taruhan, Jol. ayo taruhan, Nggak dulu. setip dulu, nggak usah tiket lah. Itu aja traktir anak-anak semua ini makan. KFC aja. Satu boket. Iya. Gak berani kan gitu aja. Tipes-tipe. Untung lagi on air ini, kalau nggak on air gue lipet lu. Nggak berani dulu. Dan berarti kalau untuk lolos grup aja dengan adanya Ekuador dan itu mungkin ya. Iya. Tapi kalau untuk lebih jauh lagi agak susah. Dan itu juga hoki-hokian sebenarnya kan. Ya betul. Oke, kalau ngeliat dari Mana. juara di Senegal nih. Emang juara Rijal kan nih. Kita ngomongin pindah ke tadi Argentina juga kehilangan Joaquin Correa dan juga Nico Gonzalez. Ini kalau dari peran mereka nggak terlalu besar Terlalu di besar timnas juga. Ya kayak si Nkunku hilang di Prancis Iya, yang kemarin kita bahas. Karena bukan tim inti Iya, ya, bukan Enggak, pemain. tapi Nkunku lagi on fire loh. Iya, lagi di on fire. klubnya. Lagi on fire juga. Iya. Cuman ya untuk bisa menggeser Dembele, untuk bisa Ya, menggeser. kita juga tahu bahwa Dembele, Mbappe, Griezmann itu nggak konsisten. Yang konsisten cuma Benzema. Tapi kalau Benzema nggak ada supply, di timnas mereka beda loh. betul. Cuman tahun lalu mereka kemana? 3-0 unggul, 2-0 unggul lawan Swiss, lewat juga, ngerti nggak? Kalau gue bilang nggak konsisten, justru gue bilang pemain kayak Nkunku ini penting untuk biar ada daya saingnya. Dembele, Mbappe itu biar tetap tinggi. Artinya kalau lu lagi main jelek, walaupun lu pemain bintang, which is Barca pun nggak kurang juga dia main jelek ya kan. Nkunku bisa gantiin. Kalau Nkunku main bagus, dia bisa jadi starter. Jadi persaingan antar pemain ini penting. Kedalaman squad itu sangat penting. Berarti penting dong kalau kehilangan seorang Joaquin Correa yang sama Inter itu menurut lo dengan untuk menjadi pelapis yang kan ada di Bala, Lautaro. Penting. Cuman kalau gue lihat Argentina, gue berapa kali nonton dan gue cukup impress dengan permainannya. Tapi ini tim terlalu digendong sama Di Maria sama Messi. Messi itu sama Di Maria perannya besar sekali. Dan defense mereka kuat ya semenjak Iya. Kipernya juga bagus. Cuman harus dikatakan juga mereka belum menemui lawan-lawan yang sepadan. Lu kemarin ketemu WA. WA 5-0. Iya. Lu lihat mainnya kayak gimana? Itu temennya di mana passingnya. Gue rasa yang turun ke lapangan itu tim balapan ontanya dari WA. Disuruh main bola. Bener-bener diobok-obok. Bener-bener passing aja nggak bisa, ngerti nggak? Itu Indonesia nggak tentu menang, coach. Lawan mereka, coach. Menang Indonesia, Pak. Hancur-hancuran itu mainnya. Tapi Argentina lagi on the rise loh. Oh iya, betul, setuju. Kita bicara 36 laga berturut-turut, mereka kan nggak pernah kalah dari 2019. Antaranya mereka menang Copa America, ngalahin Brasil sebagai tuan rumah lagi Brasilnya. Dan Nanti akan kalah, yuk, sabar aja. Tapi kualitas juga dari tim-tim Amerika Latin lagi agak menurun juga nggak sih? Iya, 4 menurun. tahun lalu bahkan ya. kecuali Brasil Argentina ya. Iya. Kalau dua-duanya mah lagi bagus lagi. Iya, tapi yang lain kan kayak Uruguay Mereka itu lagi bagus di benuanya. Iya. Tapi kalau lihat dari sisi permainan, level kualitasnya nggak jauh beda sama negara Eropa. Nggak dua level di atas. Karena kalau kita bandingkan apple to apple ya, Brasil sekarang sama Brasil generasinya Romario, Ronaldo, jauh. Jauh. Gaya mainnya juga udah beda banget. Ya, Brasil dibanding 2014 gak usah jauh-jauh. 8 tahun yang lalu masih lebih bagus 2014. Walaupun itu diobok-obok. Bantai ya. Nah ini kalau melihat dari bagaimana Argentina nanti, komposisinya ada nggak nih, Bro? Ada nggak? Mau komposisi Argentina menurut Mana ada, Bro, komposisi Argentina? Komposisi Argentina. terbaik yang menghadap di Piala Dunia nanti awal-awal, yang pasti kan Di Maria akan main, kemudian ada Messi. Ini 4 backnya gue sangar sih gue lihat nih. Tagliafico, Acuna, Lisandro, Romero. Ini tiga-tiganya lagi bagus, bek kanannya Molina di Atletico, Voigt juga lagi bagus di Betis. Montiel juga oke, di tengah kayaknya Romero, Lisandro. Lisandro masih oke, tapi di MU pun dia berapa kali juga di backup sama karena cocok dengan Varane, ngerti nggak? Pada saat Varane main, pada saat Varane nggak main, keteteran juga gitu. Ada Romero tenang. Iya. Atau Mendy juga Romero bisa. di Spurs juga lagi bagus juga. Romero juga lagi bagus di Spurs. Gue nggak setuju sama sekali. Lah, yang jelek kan di Spurs itu si Eric Dyer. Gue nggak bilang jelek. Begitu dia cedera kan kelihatan beda Gue nggak banget bilang Spurs. jelek. Gue nggak bilang jelek, tapi level bagus antara jelek dan bagus itu banyak. Iya sih. Jauh, ngerti nggak? Rijal punya pendapat tadi ketawa. Dan Romero itu berada mungkin di atas jelek, masih di bawah bagus.
Nah, untuk justru gue bilang lini yang paling lemah di Argentina Bukan ini tengah justru. itu lini belakang. Bukan tengah justru. Messi itu turun ke bawah. Oh iya. Messi itu Tapi pemain. tengah, Tapi kan mereka kehilangan Lo Celso sih ya termasuk berat ya, karena perannya Iya, cukup setuju. sentral. Pinter. Lo Itu Celso setuju tuh, gue. Di kemenangan mereka di Copa America tuh vital banget, dan permainan dia bareng Messi itu nyetel banget gitu. Hilang dia ya masih ada Paredes, masih ada Rodrigo De Paul, Papu Gomez bisa juga dimainin di posisi De Paul itu. sama Paredes musim ini juga apa perannya? McAllister-nya Brighton ya. Brighton. Ada di sana. Kalau di timnas beda banget sih. Di Tapi klub mereka lagi turun. Ini sih. sama Ya, kayak oke. mungkin dia ngomongin Belanda. Iya, Lo jangan ngomongin di tim, tapi di timnas bagus loh, iya bagus. mungkin. Secara aliran permainan. Cuman yang kayak Haryo ini gue nggak salahkan dia juga. Selalu kan main data. Jadi seolah-olah impresif. Cuman mayoritas dari 39 pertandingan itu kan semua di benua Amerika Latin. Di mana lawannya cuman Brasil. Ngerti nggak? Sama kayak Glasgow Rangers sama Celtic. Wah, di negaranya luar biasa, ngerti nggak? Terkalahkan kemarin kayak Rangers. Iya, suruh ke Eropa, iya kan? Nah, ini Tapi juga Amerika Latin nggak jelek juga loh di Piala Dunia. ya nggak Maksudnya, bagus juga. Kontingen mereka tuh misalnya yang lolos 5 ke Piala Dunia, 5-5-nya bisa lolos. Iya. lolos Iya, dari grup. Sering betul. merepotkan Iya. tim Eropa gitu. Gue nggak Beda bilang sama jelek, Eropa. cuman Eropa nggak 14 sebagus yang lolos. yang media seolah-olah mereka hebat gitu. Enggak. Justru media sering melemahkan Amerika Enggak. Selatan. Di mana-mana lu baca Lo sampai bicara Kolombia, lo bicara Chile, di- Uruguay, Paraguay, itu sering merepotkan semua. Gue setuju, gue setuju. Cuman kalau lu lihat sekarang di semua media itu mengunggulkan berhasil Argentina, berhasil Yang dua ke atas itu. karena data. Untuk gue sih sama sekali tidak. Lu ketawa-ketawa mau ngomong apa lu? Argentina menurut lu? Argentina. Menurut gua Argentina ini vibes-nya mirip-mirip Italia Euro kemarin ya. Apalagi ini Karena mereka unbeaten yang cukup panjang gitu. Dan juga walaupun banyak orang yang belum meyakinkan, tapi Italia kan juga gitu waktu itu. Iya. Gua nggak yakin mereka Enggak, bisa gue yakin sejauh Italia itu. juara. Terbukti sih emang. Ya. Waktu itu kan coach agak beda gitu soal bahas Italia. Gue selalu jadi beda dan juara. gue selalu bener. Dan kita juga gue ngerasa makin sombong. ada vibes itu buat Argentina gitu. Dan juga untuk para pemain ini gue ngerasa mereka ada urgensi untuk menjadi juaranya udah mulai dapat gitu para pemainnya. Dan mereka What do you mean kayak urgensi jadi juara? Siapa yang nggak mau jadi juara? Yes, Apa istilah tapi itu kalau buat- urgensi jadi juara? gini coach, kalau buat Argentina mereka ini kayak mulai ngerasa it's now or never gitu. Lu kira Belanda enggak? Belanda 3 kali masuk final tau? Argentina ini. Tapi kalau mereka udah mulai ngerasa it's now or never dan motivasi pemain banyak Kenapa yang mulai- istilah orang diver? Mereka nggak pernah sedekat ini buat ngerasa sepede ini. Sedekat apa satu tendang belum di bola mau sedekat apa lu? Edisi bola terakhir belum mereka ditendang. Iya. edisi tendang belum di bola. Edisi terakhir mereka mengecewakan banget. Lolos grup empot-empotan dan kalahnya juga dari sang juara ya, dari Prancis waktu itu. Iya. Dan kalau kita berkaca dari setelah World Cup 2018, itu kan progres yang luar biasa gitu dari Argentina. Squad mereka komposisinya banyak perubahan juga. Dan untuk World Cup kali ini mereka banyak game changer untuk di bangku cadangan, walaupun banyak orang ragu juga mungkin ya sama Dybala dan yang lain-lain. Tapi gue rasa mereka punya kapasitas buat jadi game changer gitu. Oh Nggak iya, cuma- gue Yep. juga memfavoritkan mereka masuk 4 besar. Cuman Yes. jangan terlalu lebay. Jangan bilang urgensi untuk jadi juara. The fuck urgensi jadi juara? Maksudnya- Siapa negara main yang nggak mau jadi juara sekarang gue tanya? Ada dorongan-dorongan non teknis. Maksudnya ini peran terakhir Messi. Jadi Ini juga tuh ini peran terakhir Falcao. Ayo. beda. Apa bedanya? Yang Beda. ditungguin dunia kan Messi. Ya I don't care dunia mau nunggu apa. Juara dunia itu kan maksudnya. Enggak, gue tunggu Belanda juara dunia. Apa tunggu Messi juara dunia? Orang Portugal juga tunggu Ronaldo juara dunia. Jadi urgensinya apa Tapi gitu ini loh? kan penampilan terakhir Messi. Iya, Ronaldo juga. Iya sama Ronaldo. Makanya Iya. dua tim ini yang kenapa Nggak bakal juara itu juga dua-dua. dorongannya tuh ada dorongan lebih. Ya, Dan ada last dance. Iya, dan kita Last dance banyak yang last dance yang kita nggak tahu yang nggak di-expose gitu loh. kalau ngelihat gimana para pemain Argentina willing to die on the field untuk Messi, itu kelihatan kemarin tuh. Oh iya. Agak sedikit berbeda. Udah bertahun-tahun begitu. Dibanding 2014 masih beda. Dibanding Enggak, 2018. they are willing to die untuk Messi juga. Itu kelihatan sekali ketika mereka juara Copa America kemarin. Iya. Itu kelihatan banget. Ketika juara semua langsung beruat ngerubungin Messi kan. Iya, of course, betul. Padahal kan Karena juara apa nggak juara nggak berhubungin. Karena trofi Iya, itu. pertama buat Messi. Iya. Betul. Nah, itu vibes-nya itu yang
lebih dirasain sama publik Argentina untuk merasa lebih publik Argentina, gue setuju. Iya. Bukan bilang publik Argentina nggak sampai 0,5% dari publik yang ikut Piala Dunia. Maka statement apa itu urgensi untuk jadi juara? Ada urgensinya. Nggak ada urgensinya. Semua negara juga punya urgensi. Kalau bilang last dance, Van Gaal juga last dance. Jadi apa gitu, ngerti nggak? Statement bullshit itu semua. Ya, itu dia dari Argentina dan juga bagaimana urgensinya gitu. Untuk menjadi juara. Apa urgensinya? Episode komedi ya. Sekarang gue tanya, negara mana yang ke Piala Dunia nggak mau jadi Piala Dunia? Nggak jadi juara dunia. Ada yang mau ke Piala Dunia jadi piala. Jadi juara dunia. Kan semua mau. Ya semua juga urgensi menurut penontonnya. Kalau Indonesia pergi, untuk rakyat Indonesia juga urgensi Indonesia jadi juara dunia. Pasti itu. What a bullshit statement kayak begini. Udah jangan jadi lama Jal. Sekarang kita masih ngomongin Qatar 2022 terkait adaptasi cuaca yang katanya sekarang nyampe sekitar 33 derajat, tapi kalau ini cuaca yang cukup ekstrim atau masih bisa Enggak, 33 derajat itu juga lihat. Jangan kayak 33 di Bekasi kan juga 36. Iya. Jangan kayak Fines Kardus cuma lihat tiga-tiganya. Lu lihat kering dan lembab. Itu penting sekali. Kering. Kering tapi humidity-nya justru nggak kayak di kita. Humid tuh kita tuh lebih humid. Humidity-nya lebih tinggi persentasenya. Jadi untuk kita lebih keringetan, lebih ngap, itu justru di Aceh Tenggara itu lebih kayak gitu. Di sana kering, memang kering. Lebih kering. Materialnya langsung, banyak desert, itu yang bikin mereka lebih. Ya itu lebih berat loh. Iya. Makanya kemarin tadi ngelihat latihan Inggris kan, langsung semuanya bocor. Maju ke kipas angin yang ngadem. Nah ini biasanya kan kalau kayak gini buat tim-tim Eropa menjadi sebuah ini nggak sih? Enggak. Gua harus luruskan gini. Pada saat latihan timnas Inggris, timnas Belanda itu mereka sengaja latihan di 33 derajat, 34, oke. Jadi untuk mereka biar merasakan seperti apa. Tapi di stadion itu ada AC. 20 derajat. Iya, exactly. Jadi nggak seperti latihan. Cuman memang ada beberapa pelatih termasuk pintu selatan sama Van Gaal emang sengaja ngetes ya. Iya, sengaja ngetes seperti apa. Tapi di real game-nya itu jauh lebih cool. Oh, berarti artinya selama pertandingan ini nggak akan kerasa tuh cuaca panas gitu ya? Berarti nggak ada. Kalau lo bandingin di 2014, Manaus 43 derajat. Iya. Itu panasnya lebih gila, makanya water break kan diperkenalkan di situ kan, di situ. Tapi itu waktu stadionnya dipakai itu juga yang Enggak. Berarti emang panas banget ya kalau yang waktu Brazil itu ya? Iya, tapi kan cuma di Manaus. Di lainnya kan 30-an ya? Karena saking luasnya Brasil, di atas Manaus bisa 43, di Sao Paulo bisa 18. Di Porto Alegre bawah bisa 8 derajat. Itu fleksibel banget udaranya. Di Bekasi tetap 33. Depok juga. Itu Brasil 35 Depok. Berhasil kayak gitu. Cuman kalau ini kan di semua tempat. Karena the farthest distance cuma 2 jam naik mobil kan. Berarti hampir semua cuacanya seperti itu. Cuman kalau kita lihat di Afrika Selatan kan panas juga kemarin. Di Afrika Selatan yang berjaya siapa? Tiga tim Eropa di semifinal. Terus di Brasil 3 tim Eropa juga di semifinal. Kan artinya nggak masalah. 3 Eropa juga di semifinal. Di 2002 ketika main di Asia, Turki sama Jerman ya. Turki sama Jerman yang ada. Brazil ya. Turki Jerman. Lagi siapa sih? Korsel. Oh iya, Korsel yang sama Italia ya. Turki sama Jerman yang ada di semifinal. Artinya tim-tim Eropa ya nggak masalah juga main di panas, main di ini. Mereka tetap bisa cope dengan cuaca. Berarti nggak ada nih stigma bahwa dengan di main ini menguntungkan tim Amerika Latin atau Afrika. Kalau mainan nggak, gue kembali lagi lihat perskonnya Van Gaal. Dia bilang, ditanya sama wartawan, gimana menurut lo? Dia bilang secara organisasi fasilitas top. Dia bilang bener-bener top. Yang nggak top itu keluarganya pemain mau ke Qatar, hotelnya mahal semua. Itu dia bilang. Mana bingung, mau nginep di mana bingung. Iya. Dan gue lihat barak-baraknya, wah itu kayak perang dunia kedua itu. Itu parah itu 4,5 juta loh. Kayak Tomorrowland lah. Enggak. Tomorrowland apaan? Tadi katanya kayak camp konsentrasi. Bangetan dulu. Itu off the air. Ini on air gue nggak ngomong gitu. Itu 4,5 juta loh. Bahkan ditanya sama pekerja. Kontainer itu ya. Ini kapan selesai? Interviewnya itu hari Rabu, hari Minggu pembukaan. Hari Rabu ditanya ke pekerja, ini kapan selesai?
Oh, 15 hari lagi. Wartawan bilang, hah 15? Hari Minggu sudah mulai. Tapi Rabu. Oh, bilang, oh enggak, di sana udah setengahnya udah jadi, cuman setengahnya belum jadi. Jadi untuk yang Qatar 4,5 juta tinggal di kandang ayam, good luck aja. Gimana Rizal punya pendapat beda nih Mas? Gimana? Oh, kalau ini gua nggak berbeda karena teknologinya juga udah mulai diuji coba sejak 2017 atau 2018 gitu ya. Iya. Dan cukup efektif juga, perubahannya signifikan gitu, bisa menurunkan suhu sekitar 5-7 derajat tuh masih bisa dikondisikan gitu Rasa-rasa dengan itu ya, alat di itu. Kalau pemainnya sih aman, gue bilang. Kasihan fansnya. Berdasarkan hasil stadion terus hasil uji coba itu juga, berdasarkan hasil uji coba tahun 2017 itu sukses untuk skala 40.000 dan untuk skala Doha nanti itu sekitar 80.000. Jadi itu sebenarnya ada kekhawatiran juga. Cuman itu doang yang 80 kan. Doha itu ya. The most 40-an semua. Yes, jadi masih bisa dikondisikan gitu untuk situasi lapangan dengan cooler teknologi ini seharusnya bisa jalan sukses gitu. Dan juga Qatar ini gue baca juga masuk ke November ini memang khawatir cuaca masih agak tinggi dan humidity juga masih agak terganggu ya. Tapi untuk masuk Desember mereka udah mulai winter gitu. Jadi seharusnya suhu-suhu di winter lu itu tahu juga winter turun. di sana berapa derajat? Berapa sih? Lu cek Masih 25-35. 20-an. Tapi 25-35. Tapi Itu winter. Yes, Bandung tapi lah, Bandung. seharusnya masih bisa ditolerir untuk beberapa negara, suhu-suhu segitu masih bisa Yang- ditolerir. Yang gue khawatirkan itu bukan pemain. Supporter sih sebenarnya. Supporter. Iya, iya. Supporter itu Bisa lu pemain hotel bintang 5, fasilitas latihan top, main di stadion top, nggak ada masalah. Organisasi top untuk pemain dan pengurus. Iya. Fansnya jumlahnya berapa? Buset. 100 kali lipat lebih banyak. Dan kalau lu lihat fasilitas seperti itu, kayak di tengah gurun lu nobar ya, good luck aja lu untuk mainin jam 5 jam 7. Tetap aja panas ya. orang Ngerti makan nggak? kan? Iya, Itu itu yang mahal semua dikuatir. lagi, minuman Iya, mahal betul. Alkohol mahal dan pokoknya semua serba mahal lah. Itu yang dikhawatirkan, bahwa kalau kita bicara Piala Dunia bukan hanya di lapangan, justru yang seru itu pada saat di luar. Iya, itu yang bikin happening itu di luar, ketemu fans dan lain-lain. Lu lihat, jangan kaget nanti kalau ada yang tepar masuk rumah karena kepanasan atau bahkan meninggal. Supporter Fans. ya. Iya, apalagi kalau berdesak-desakan di luar stadion Iya. gitu ya. Agak bahaya. Ya. Dehidrasi lah, kan mereka nggak biasa. Iya. Orang Eropa kan nggak biasa bahwa mereka nggak minum, ya kali minum air terus, ya kan? Ngerti nggak? Iya, iya. Dan mereka nggak biasa dengan, 2,5 pound air. nah exactly. Di sana nggak ada air keran ya? Kayak di Eropa gitu nggak ada. Ada ya air keran. Beruntung gua nggak Qatar. Dalam arti ini harus diwaspadai orang bahwa bukan hanya pemain itu aja, tapi fansnya. Oke, kalau ngomong soal diwaspadai, gue lihat dari postingan Instagram lu tuh perlu diwaspadai nggak tuh coach soal postingan itu dugaan Qatar? Yang lucu itu kan Harus dibuktiin dulu. ada orang bilang, kok selevel coach berita receh ini diposting. Ya. Ada yang jawab gitu. Ya, gue balas lagi. Mungkin Anda yang nggak ngecek. Karena sebelum gue posting, gue cek dulu. Dan itu ada di media Inggris, bahkan ada di media Belanda. Kalau kita bicara dugaan, itu kan nggak ada bukti. Hanya menduga. Tapi biasanya ada asap, ada api. Oke. Ya kan? Cuman yang ya sama kayak Qatar sampai detik ini selalu bilang kita tidak pernah suap, kita sah terpilih. Ya kan? Ya. Ya lu lihat FIFA Uncovered Netflix, aja ya. di Netflix. Ya. Kan sesimpel itu. Termasuk Rusia dong. Termasuk Rusia. Ya, Itu dua itu memang sangat amat diragukan. Kembali lagi ke dugaan ini, gue sih nggak heran. Ya kali tuan rumah lawan tim kayak Ekuador gitu kalah, ngerti nggak? Dan Mani kan nggak ada, sekali lagi gue tidak menuduh, tapi bahwa berita kayak begini keluar dan itu juga yang wartawan dari Saudi kalau nggak salah ya, dari pers berita pers di Saudi, ya kali dia tanpa riset, bahkan dia bilang ada 5 orang Qatar, 1 Ekuador yang mengiyakan tentang gosip ini. Tapi kalau kita bisa kan nggak ada bukti, nggak ada bukti. Sama kayak lu kentut, nggak ada bukti, cuman lu kentut bau. Sekarang kan orang tahu kalau lu yang kentut, ngerti nggak? Ada baunya, tapi Iya, nggak exactly. bisa dibuktikan. Nah sekarang kan juga ini sama kasusnya pada saat Qatar kepilih. Ya kita nggak ada buktinya, ada kok. Di FIFA Uncovered tuh Iya. dibahas ya itu. Nah itu sudah semakin dekat, masih banyak dugaan-dugaan, masih ada yang bilang persiapannya belum beres, termasuk juga harga hotel yang mahal, sampai juga cuaca-cuaca yang dianggap cukup menakutkan untuk supporter. Kita lihat nanti seperti apa 2 hari lagi, dan kita ngomongin sekarang berapa pemain dari tim-tim yang ikuti Piala Dunia yang
sudah ikut 4 pagelaran Piala Dunia tanpa putus tanpa putus ya. Mereka adalah Thomas Müller sama Manuel Neuer di Jerman, kemudian ada Suarez sama Cavani di Uruguay, ada Hugo Lloris di Prancis, Busquets di Spanyol, Pepe di Portugal, Modric di Kroasia dan Di Maria di Argentina. Ini berapa pemain? Dan Ronaldo di Portugal. Iya, Ronaldo kan 5 kali. Ronaldo, Messi 5. Udah 5 kali ya. Dan ini kalau ngeliat dari pemain-pemain ini menurut kalian mana yang perannya sudah tidak lagi menjadi pemain vital buat timnya? Kita lihat kan sekarang Cavani nggak dimasukin. Oh, ada. Manuel Neuer, Busquets, Pepe bayangin pemain udah 40 tahun enggak 69 dia. Beda tipis sama mak gue. Neuer masih nunggu itunya kan udah pulih apa belum? Wajahnya udah pulih apa belum? Dia bukan di kanker apa ya? Ada kanker itunya kan? Iya muka kan kanker, kantong kering. Bukan, ada penyakit yang sampai 3 kali operasi kan, nunggu, makanya ada kemungkinan Ter Stegen. Ini bagaimana? Menurut lo Suarez masih menjadi pemain inti nggak di dulu jauh, lo kan suka beda nih sekarang. Sampai dibantai sama coach. Luis Suarez ya. Luis Suarez Menurut gue masih penting, jelas masih penting. Tapi kalaupun nggak penting di lapangan, setidaknya dia bisa membawa kontribusi di. Jadi pentingnya di lapangan apa di ruang ganti? Mainstream. Di bawahnya. Karena kan Suarez ini ya kita tahu, ini orang kontroversial banget kalau ikut Piala Dunia. Bahkan 2010 dia handball, 2014 gigit orang gitu. Cielini bukan orang. Jadi ya identik banget gitu Piala Dunia sama Luis Suarez ini. Dan kalau soal layak diajak apa enggak ya jelas karena memenuhi komposisi 3 penyerang di Uruguay ya. Di sana ada Cavani, terus Suarez dan ada Darwin Núñez gitu. Dan menurut gue ini komposisi yang cukup ideal gitu. Dimana kenapa ideal? Ada secara usia ada yang veteran, ada yang Darwin Núñez yang seharusnya udah masuk usia. Dua veteran malah. Iya, betul. Tapi Núñez ini bisa apa idealnya 2 veteran dan 1 rookie? Kayak gila sama Benzema bisa buat understudy. Ya gue nggak tanya lu, biar dia yang jawab. Buat understudy coach, buat understudy karena ya understudy apa? Coba jelaskan sama Jebret jadi tes begini nih. Apa yang dimaksud understudy? Karena kan Núñez ini kan bukan ujuk-ujuk dia baru tahun ini diajak ke World Cup kan. Dia di ajang Piala Amerika, Copa Amerika dia juga udah pernah ikut gitu. Dan akan sangat penting apabila lu ngajak pemain yang caps-nya udah cukup lah buat tampil di timnas. Karena timnas ini Piala Dunia ini bukan ajang buat coba-coba pemain, bukan ajang buat lu bagi pemain muda buat belajar. Jadi sangat penting untuk bawa pemain-pemain tipikal kayak macam Suarez, Cavani dan juga komposisi yang mudanya dari kalau Núñez. Seandainya nggak ada, jadi negara yang nggak punya pemain tua-tua kayak Cavani, Suarez itu nggak perform karena nggak ada pemain yang tua-tua. Nggak juga. Ya, jadi bukan jadi matstab, bukan jadi parameter dong. Iya betul. Tapi kayak ini kondisi yang ideal gitu bagi sebuah tim seharusnya. Karena ini dibutuhkan. Karena juga walaupun lu nggak main tapi kehadiran lu di ruang ganti itu kadang jadi bisa. Jadi kalau negara yang nggak punya pemain umur 60-an gitu, itu nggak ideal gitu menurut lo? Nggak juga. Kita lihat juga kan beberapa tim udah mulai mixing pemain muda dan tuanya udah mulai cukup radikal gitu ya. Ini tuanya tua banget loh. Bukan hanya tua loh. Ya, sama kayak Belanda juga ada Pasveer coach. Pasveer 39. Kiper utama lagi. Enggak, siapa bilang dia? Dia nopet. By low. Enggak nopet bilangnya. Enggak, tapi kayak gua harap nopet, tapi feeling gue sih by low yang main. Kita akan melihat, dia akan memenuhi timeline dengan memes-memesnya. Inilah dia, Justin Bailo. Ya, tapi kalau lepas dari tadi nama-nama yang dibawa yang sudah veteran dan juga sudah mengikuti 4 kali, siapa yang sekarang sudah nggak menjadi? Lucu ya, 2010 Cavani Suarez ada, tapi seniornya justru si Forlan. Oh iya, Ini kebalik gitu, dua-duanya masih ada sebagai senior, tapi juniornya Darwin Núñez. Cuman kalau gua ngelihat physical level dari Suarez masih oke sih. Kemarin di liga itu ya. Di liganya dia juara juga, nyetak 10 gol. Maksudnya pemain ini masih belum kehilangan touch-nya untuk bisa nyetak gol. Ya, apalagi cuma buat turnamen pendek ini ya. Turnamen pendek bersama Uruguay, dia tahu kapasitas semua pemainnya, dia udah 4 kali tampil di Piala Dunia. Beberapa pemain senior masih ada yang sama gitu di tengah dan belakang. Ya gabungan dengan pemain muda, ya gue rasa 2 pemain ini memang masih layak untuk jadi pemain inti di Uruguay. Cuman
sebesar apa impactnya lawan tim-tim yang muda yang larinya kenceng, defense yang lebih gahar, ya itu perkara lain lagi. Cuma kalau fluid system gitu ya, agak bagi susah Uruguay, dua pemain ini masih layak menjadi starter. Kalau kita Nggak mungkin jadi starter. Dua-dua nggak bisa main 90 menit. Yes, jadi starter, cuman mungkin diganti di babak kedua. Ya oke, nggak mungkin 90 menit. Kalau untuk starter ganti-gantian. tetap start. Apalagi dia punya Valverde bisa taruh sayap kanan juga, ada Valverde. Pelistri juga di sana ya. Banyak. Kalau melihat dari Thomas Müller, kalian melihat ini masih punya peran yang cukup besar nggak? Ya iyalah. Jerman nanti. Ya. Walaupun udah banyak pesaing. Karena Jerman nggak punya number 9 kan. Apalagi dia istilahnya dia katanya pencipta ruang. Di samping itu teman-teman depan itu dari Munchen semua. Iya ini. Kalau gue jadi Hansi Flick, Munchen block ya. gue akan turunkan Kimmich sama Goretzka pivot, depannya Musiala, striker Müller, kiri Sané, kanan Gnabry. Ini Munchen semua. Munchen block, benar. Munchen yang sudah biasa. Jadi ngapain lo obrak-abrik lagi, ngerti nggak? Lo ngeliatnya gimana Mas? Muller masih punya, karena kan Masih. edisi sebelumnya Muller udah agak menurun ya dibandingkan dulu Piala Dunia kan begitu tajam ya. Iya. Ya cuman kan pilihan lu siapa sih ketika Füllkrug kemarin main mencetak gol. Moukoko juga lagi bagus juga. Cuman atau kan, Havertz jadi false nine mungkin. atau Havertz jadi false nine. Cuman Ntar kalau mainnya harus, kayak Chelsea. cuman kalau harus di timnas, gue harus milih pemain siapa yang jadi starter. Muller tetap gue taruh di pasang. Iya betul. Sama, Entah setuju. itu di Tombak. posisi, kan dia sering main juga di belakang. tiba-tiba di sayap kanan. Iya. Walaupun nanti dia di mana di lapangan. Mobile lah ya. Iya, kebebasan Walaupun dimanapun dia dipasang. Lukaku juga sering ke sayap kanan. Cuma nggak ada fungsinya. untuk buang bola. Bola mental doang kalau sama dia. Iya, jadi gua rasa perannya masih sentral, terutama karena nggak ada striker murni itu ya. Kalau ada mungkin dia bisa di-rotate ketika butuh lebih jaga kemenangan gitu, baru dimasukin Müller bisa juga. Cuman ketika pilihan lo nggak banyak, Moukoko atau Füllkrug atau Havertz sebagai false nine, ya gue milih Müller. Jal, kalau lo melihat Busquets masih punya peran penting atau harus sudah mulai diganti sama Rodri di Piala Dunia nanti? Sebenarnya peran dia itu udah bisa digantikan ya, tapi gue punya soft spot nih buat Busquets karena gue terkesan juga kalau ngeliat dia main di Spanyol masih cukup oke gitu. Gue baru nanya di timnas apa di Barcelona? Udah gue jawab tuh. Ya Piala Eropa kemarin bagus ya. Iya, karena dia the best buat player di Spanyol. Spanyol masih fine gitu karena kapasitas tim yang mungkin lebih mendukung dalam artian sistem mainnya ya. Sistem mainnya dia senang gitu buat main di sistem yang di Spanyol ini jarak antar pemain antar lini nggak terlalu jauh. Jadi dia bisa hidup gitu. Versi Busquets masih ada gitu, versi Busquets sebelumnya walaupun untuk fisik mungkin udah berkurang ya. Tapi intelijen dia untuk main masih ada banget. Dan ini buat senjata juga buat Spanyol. Mereka punya tipe backupnya bisa Rodri ataupun juga Rodri start. Mereka start barengan juga bisa. Jadi menurut gue ideal banget kondisi Spanyol. Terlebih mereka juga mixing dengan pemain-pemain yang muda-muda ya. Muda-muda yang dibawa. Oke. Jadi menurut gue bisa lah Spanyol. Justru gue menjagokan Spanyol at least 4 besar seharusnya bisa Spanyol. Wih, 4 besar. Lu setuju coach ya? Enggak. Gue Spanyol enggak 4 besar. Lu kalau lihat pemain depannya Spanyol sebagai fans Spanyol yang dimanja dengan eranya Pep waktu itu nangis. Lihat pemain depannya. Dari Barcelona dulu ya. Iya. Di bulan Barcelona. Lu lihat pemain depannya David benar-benar Villa, menyedihkan. Dan kedua, pemain kreatif. Thiago nggak ikut, itu blunder besar. Nah ini apa itu ya? blunder besar. De Gea yang lagi on fire, nggak dibawa. Unai Simon is a big joke man. Harus dibandingin nggak? Lu punya De Gea sama Unai Simon, sama kayak lu ibarat lu punya Courtois sama Lloris. Siapa yang lu pakai? Courtois kan? Nah ini lu Hugo Lloris yang dipakai. Tapi kalau dari gaya perbandingan seperti kalau itu. gaya main maksudnya ya kan itu Enrique katanya butuh kiper yang butuh build up itu sepenting apa sih emang? Penting, tapi De Gea juga bisa. Gue rasa ini masalah pribadi aja. De Gea juga bisa, mungkin crossingnya nggak sebagus. Tapi apakah iya kiper dinilai dari menahan bola atau memberi assist? Kalau Pep kan gitu, nyari kiper yang Alves. Ya kan? Maksud gua dia sampai betul. sama Johan. Ini pelatihnya kan Enrique bukan Pep. Iya, dia kan mau coba juga kayaknya. Ya enggak. Kalau Bang build up, Van Gaal juga dari belakang. Berarti Pasir bisa tuh ya megang bola kanan. Bisa. Bailo. Oh, Bailo. Ya dia bisa. Enggak nopet gue. Gue fansnya nopet. Cuman intinya adalah lu harus punya. Ini kalau si Unai Simon main jelek, siapa yang lu pasang? Kipernya Brentford atau kipernya Brighton? Good luck aja lo, ngerti nggak? Ini benar-benar tidak membawa Thiago sama De Gea untuk gue itu blunder besar. Even Kepa aja lagi bagus walaupun cedera ya. Nggak dipakai juga ya walaupun cedera ya. Lu lihat Liverpool dengan Thiago atau tanpa Thiago, bedanya bumi dan langit. Kalau lu gimana Mas melihat
dengan sekarang tidak ada Thiago tuh setuju sama coach kreativitasnya? Kalau Thiago emang salah satu yang gue pertanyakan ya. Kalau De Gea sih gue enggak ya. Kalau De Gea, Kenapa enggak? De Gea di Spanyol itu beda sama De Gea di MU. Apa bedanya? Bedanya udah nggak sepede ketika dia menjadi kiper utama. Terutama ketika dia dibobol hat-trick sama Ronaldo. Mulai dari situ bahkan publik Spanyol udah bilang he's a different man ketika dia membela Spanyol. Nggak apa-apa. After that. Lu tidak bisa, gue rasa nggak fair, sorry gue potong. Gue rasa tidak fair untuk menilai De Gea hanya dari match itu. Karena the whole turnamen dia memang jelek. Betul, I agree. The whole turnamen jelek. Tapi apakah dia bermain satu turnamen jelek, terus kita pukul rata, sisanya akan main jelek terus? Kan enggak. Namanya pemain, semua pemain pasti ada ups and down. Dan De Gea membuktikan berkali-kali jadi man of the match. MU. Tapi kan emang kadang-kadang kiper tuh buat pelatih sangat penting coach. Oh iya betul. Sudah percaya kalau gue suruh milih Unai Simon sama De Gea, gue milih Unai Simon. Cuman antara Sanchez dan David Raya mungkin ada space De Gea di situ. Ya itu sih yang perlu diperdebatkan ya paling. Cuman untuk starter, gue tetap taruh Unai Simon. Gue pilih 1 De Gea, 2 Kepa, sayangnya cedera, 3 baru Unai Simon. Kan Simon udah ngebuktiin di Euro kemarin dia kiper utama dan bagus penampilannya, cuman kalah adu penalti doang kan lawan Inggris di He made blunder loh. Berapa kali loh? Kalau yang fatal sekali kan. Ya maksudnya selevel Iker Yang Casillas. Yang kebobolan, tapi dia blunder yang nggak kebobolan, tapi blunder juga. Selevel Iker Casillas saja waktu lawan Belanda berapa blundernya kan waktu Enggak, itu emang udah jelek gitu. Ya, itu kan itu satu tim hancur itu. Itu kan ada juga pemain yang lo jaminan bagus tapi bisa juga off day gitu. Nah, untuk Enrique emang dia punya privilege untuk milih pemain yang nggak bisa diganggu lah. Karena gue buktiin materi pemain yang gue bawa di Euro kemarin diributin, nggak ada pemain Madrid sama sekali gini-gini, tapi dia buktiin mereka bisa sampai ke semifinal dan kalah dengan adu penalti. Makanya mereka yakin, oke, lu mau siapa pilihan lo terserah. Itu sebesar itu peran Luis Enrique di timnas Spanyol, dan dia kalau memang gagal ya udah. Dia kayaknya emang udah siap hati tulus menerima hujatan orang karena kan dari Piala Eropa kemarin juga dihujatkan, katanya dia anti Madrid. Sekarang pun juga katanya gitu, makin Barcelona ini. Tapi kan kadang sekarang 2 di bawah tuh. Asensio sama Carvajal di bawah. Iya, tapi maksudnya minim dibandingkan. Gak bakal main juga itu dua. Tapi siapa yang mau dibawa lagi? Nacho, Lucas Vazquez. Carvajal kemungkinan besar. Enggak, gue setuju. Ini bukan masalah anti Madrid. Madrid itu digendong oleh pemain luar semua. Hebat-hebatnya pemain luar semua. Jadi bukan kan anti Madrid. Siapa lagi? Udah nggak ada, emang itu doang kan. Waktu itu masih ada Isco. Iya, Isco udah nggak ada. Nacho kan lo emang nggak jelek pemain Madrid yang lain. Dan di sisi lain kan emang ada untungnya ketika memang main Barcelona yang memang sudah main bareng dan juga udah dapat chemistry-nya, ya dia lebih enakan manggil yang udah dapat chemistry-nya kan. Di depan lah, misalnya lo suruh milih Vazquez sama Ansu Fati, ya gue milih Ansu Fati lah. Iya, oke. Ya kan? Di tengah antara di sana tengahnya asing semua. Pedri, dan Ceballos paling pemain itu sama Llorente. Nggak mungkin. Kan beda dibandingkan Gavi sama Pedri. Ya tetap aja pemain Barcelona yang lebih layak dipilih gitu. Ya, dan kemarin di Piala Eropa pun kemarin Pedri Busquets juga udah bagus ya. Paling tinggal nanti tandemnya siapa tuh satu di tengah kan antara berasa dia main bareng Gavi bisa, ataupun dia main bareng Rodri pun nggak masalah. Spanyol ketika juara Euro Piala Dunia kan Sabi sama Alonso sama si Busquets. Kan dulu 2008 mereka bisa main dengan satu gelandang bertahan Marco Senna karena dia super banget kan. Dia dengan 3 gelandang yang serang dia bisa sendirian. Di Piala Dunia pertandingan pertama mereka coba dengan satu gelandang bertahan, kalah sama Swiss. Langsung mereka double gelandang bertahan. Udah sampai final juara. Bisa aja mereka mainin Busquets dan juga Rodri secara berbarengan, nggak masalah juga. Justru gue bilang kekurangan itu justru di pemain kreatif. Gue setuju sama Rookie satu ini bahwa Busquets dengan sistem di timnas itu jauh lebih bagus main daripada di Barcelona. Di cover soalnya. Ya karena di cover, entah itu ada Rudy atau tidak. Tapi ujungnya kan tujuan main bola itu kan cetak gol. Bagaimana udah pemain depan lu bapuk, terus yang supply nggak ada pula, ngerti nggak? Kan Ansu Fati lumayan lah coach. Ansu Fati belum tentu main kan? Oh iya sih. Ferran Torres. Nah, exactly. Ferran Torres, Morata, aduh, ampun dah. Dani Olmo. Gue bilang Dani Olmo ini, aduh. Ya kalau kalian mau jebretin gimana kualitas dari Spanyol di bawah Enrique sekarang, kalian setuju atau kalian ada nggak setujunya? Dan menurut kalian tadi dari pemain-pemain tadi yang sudah
rentetan ikut Piala Dunia, ada yang layak atau ada yang masih nggak layak nggak sih dipanggil untuk timnas di Piala Dunia nanti. Kita akan kembali selain satu ini. Halo Jebret Team, balik lagi di Jebret Talks dan spesial sekali karena hari ini gua kedatangan narasumber yang baru balik dari Inggris. Di Jebret Talks kali ini ada Zahra Musdalifah. Zamus, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dan juga ada Opa UK. Gimana sekarang sepak bola wanita Indonesia berarti UK? Nowhere. Lu jangan gitu bro. Tapi kan waktu itu udah diminta tiap liga profesional kita punya tim wanita. Betul. Itu nggak jalan. Karena adanya pandemi, semuanya buyar. Oke. Jadinya nggak lanjut. Dan dengar-dengar katanya tahun ini mau ada liga juga. Mana? Bilang awalnya November, mundur ke Desember. Sekarang dengar-dengar mundur lagi ke Januari. Jadi, you never know. Jadi mama sama papa tuh belum ada target. Ini main bola nggak murah. Pengorbanan gue, duit gue, waktu gue buat lo itu banyak. Lo mau serius atau enggak? Kalau lo cuma mau main-main, dah lo mending gak usah. Tapi kalau lo mau serius, gue bantu. Aku serius, Mom. Dad, I want to become a football player. Think about that yourself, Graham, you're not a footballer, you know that, right? What you gonna say to the people that say you like that? Aduh, gimana ya? Gue famous karena lo pada gitu. Itu dia Jebret Talks sama Zahra Mustari dan juga Om UK. Musdalifah. Zahra Musdalifah. Kan Musdalifah gue ingetnya suaminya istrinya Nazar dulu, mantan istri Nazar ya. Membahas masa depan sepak bola wanita di Indonesia. Selengkapnya hanya di Jebret Media TV. Gimana Mas? Lu lihat sepak bola Indonesia setelah kemarin dibantai Australia gimana? Masa depannya terang nggak? Susah ya habis Enggak lah. tandingnya. Level ASEAN aja masih susah kan. Gue kasihan sama pelatihnya. Si Runin Neri sama Rudi. Kebetulan gue dua-dua kenal, jadi gue kasihan sama mereka. Tapi nggak apa-apa, kita semangatin. Yang penting jangan mau instan. Bikin dulu turnamen-turnamen dari kecilnya, kompetisinya baru mikirin timnasnya. Jangan langsung timnas loncat. Kita ngomongin timnas Belanda nih sekarang nih. Tapi nggak ngomongin kayak kemarin, kan ntar ribut lagi Mas Hari sama Coach Yasin. Kita ngomongin dari strikernya yang masih muda, yang juga sebelum Piala Dunia menjadi incaran banyak tim besar termasuk MU. Ada seorang Cody Gakpo yang juga bahkan kemarin di selama Liga kemarin dan juga turnamen Eropa tampil cukup fenomenal. Total kontribusinya sudah 21 gol. Kalau berdasarkan statistiknya kardusnya Abrar nih sama dengan Korea. 30 gol malah. Ya 30. Kontribusi 21 nih. 17 gol, 13 assist. 17 lu gimana sih? Oh, mana Brar? Oh, 30 itu. 31 anjing. 13 sama 17 tuh, bener kan gua? 30. Ini emang kampret tinggal Brar nih. Oke, 31 gol di kontribusi ya 17 tim 30. Ya itulah pokoknya ya. Gol dan assist 30. Kontribusi. 21-nya dari mana coba? Kontribusi 21 jauh banget. Lu kortingnya jauh banget. Ini apakah memang dia golnya ini karena mainnya di level udah bisa dibilang sekelas Haaland atau memang levelnya level Liga Belanda? Oke. Gakpo ini 3 level di bawah Haaland. Oke. Dia pemain berbakat. Walaupun juga beda posisi ya Coach ya? Beda posisi, tapi dia bisa main di winger, wing kiri, dia bisa di belakang striker. Tapi masih jauh daripada ya kalau lu bilang pemain muda yang udah sekelas Elia dia enggak? Kalau waktu dulu Depay baru muncul jadi top scorer di PSV akhirnya dibeli MU. Kayak gitu. Gagal dong bentar kalau MU. Bisa gagal, bisa enggak. Maka dari itu orang kan apalagi kalau dibeli klub besar ya, entah itu MU, Liverpool, Chelsea apa, seolah-olah pemain muda diharapkan langsung tampil. Ya kan? Padahal MU juga beli Amad Diallo dengan 40 juta, nggak tahu itu pemain kemana, ngerti nggak? Atau Carvalho atau siapalah pemain muda-muda itu. Nah, Gakpo secara mental sudah lebih stabil, secara fisik oke daripada pemain muda lainnya, tapi masih sangat mentah. Sangat mentah. Jadi kalau seandainya dia dibeli sama MU, kalau dibeli sama City beda cerita ya. Dia bisa excel ya. Ya, yang enggak bisa lebih di build sama at si least Pep. Bisa di build sama at least enggak tiap minggu main. Karena lu main tiap minggu itu beban. Ya kan? Sekali-sekali main jadi sub, jadi sub ya butuh setahun lah untuk tapi adaptasi. Udah 23 Coach. 23 enggak tua juga. Ya Sancho lebih muda lagi dua-dua lu udah Sancho separah itu. Sancho parah.
Attitude-nya Nah, parah. di samping dua-dua 90 juta pula. Ini Gakpo kan cuma 40-50. Ya habis Piala Dunia naik 2 kali lipat pasti lah. Kalau dia main bagus. Iya. Tapi kalau gue bilang sih dia itu udah hampir deal sama MU ya. Iya, kemarin ya. Gue nggak tahu kenapa nggak jadi. Dia sama Liverpool nih katanya nanti. Betul juga. Sekarang. Kata Iya. Januari. Intinya Januari dia harus pergi. Cuman harus ke klub yang benar. Iya. MU sekarang benar, Liverpool benar, Arsenal benar, City benar, Chelsea masih 50-50. Benar atau enggak? Jangan ke klub kayak Spurs kayak gitu hancur karirnya. Ngerti Lu nggak? Arsenal mau ya berarti ya? Bagus ya. Apa? Arsenal bener ya? Oh iya, Ya Arsenal kan? benar. Tapi punya duit nggak Arsenal? Mau keluar duit nggak untuk 80 juta, 60 juta? Sekarang harusnya sih nggak Oh, harusnya. seboros itu ya. Nggak urgent sepelit juga itu. ya dia ya? Urgent. Siapa pelatihnya Martinez? Urgent. Udah Keluar tuh. Ketiak coach pasti diandalkan sama Arteta. Lu harus percaya Ketiak. utuh dong sama pelatih. Namanya Nketiak, Iya. bukan Ketia. Gimana Arja, lu ngeliat Gakpo ini yang diincar Liverpool, apakah ini menjadi pemain yang bisa berguna dengan usianya masih 23 tahun, baru main di Eredivisie? Oke, gue nggak terlalu nonton dia di PSV, tapi untuk Belanda di Nations League kemarin gue nonton dia, dan dia match awal-awal dimainin winger, Iya. match selanjutnya dia main di second Belakang striker, striker, iya. yes, second striker, dan setiap dia role-nya pindah, itu sistem Belanda juga berubah gitu. Belanda bisa main lebih low block lagi, bisa main lebih tinggi lagi, itu menyesuaikannya cukup fleksibel gitu, dan gue ngeliat Gakpo ini cukup oke, work rate-nya cukup bagus, dan link up play-nya bagus, tinggal decision making-nya aja yang Iya. agak kurang, jadi Ya itu pengalaman kan. yap, seiring Lu kalau mau berjalannya nyuji Belanda pokoknya bener lah pokoknya. Gimana Mas Ara, percuma gue jawab dia, gue pikir bakal beda. Ya. Gakpo. Posisi kalau sebaiknya gua- nih, atau mau... Aryo Dia- juga oh, setuju. Tuker ya sama Depay ya Pak? Aryo juga setuju. Iya, emang lagi bagus pemainnya Si memang Gakpo lagi ya. bagus. Dan di apa Europa League kan kelihatan kan. Iya. Arsenal aja di obok-obok kan Ya, di ya, tapi iya. Arsenal lapis 2 lah. Walaupun lapis satunya masuk juga di terakhir-terakhir, tapi dia bisa control the game gitu dari sisi sepertiga ke depannya. Jadi gua rasa ya Belanda butuh pemain kayak dia untuk mecah kebuntuan, untuk mencari-cari ruang, untuk membuka ruang buat pemain lain. Jadi gua rasa kalau Belanda tampil oke, dia menjadi salah satu pemain yang megang peran penting buat Belanda. Tapi kalau ngomongin dari kebutuhan tim, sekarang MU kan cukup penuh gitu kan. Kalau ngambil Gakpo paling jadi pengganti Enggak, Ronaldo lu gitu. kan nggak tahu siapa yang dijual. Januari ya. Iya. Ronaldo. Sancho. Ronaldo pasti out. Jual nggak dijual yang jelas Ya, out. sisanya kan udah masih Nah, ada lu Anton lihat Sancho. si Martial pun Martial. sering cedera. Iya. Kalau Martial cedera, mau nggak mau Rashford yang masuk, dia bisa main di kiri. Elanga nggak bisa diandelin. Iya, itu Ya dia. ujungnya cuman seandainya Gakpo masuk, Gakpo, Rashford sama Sancho. Udah Ngerti Garnacho nggak? coach, Garnacho. Anthony. Garnacho juga terlalu muda Masih muda untuk ya. tiap hari dimainin. Betul. Masih Jadi lu betul. tetap butuh 5-6 pemain untuk 3 posisi depan karena Ronaldo pasti out. Ya, itu I pasti. guarantee you. Harga sekarang nih market value transfer market nih 45 juta euro. Kalau dia main bagus di Piala Eropa otomatis 60 minimal sampai 70. Harga segitu. Ya daripada Mudrik 100, gue lihat dia pemain aja kagak pernah tuh. Kalau Kan Mudryk udah ya. gila itu. Tapi itu keren guys, mainnya keren di Gua nggak Liga tahu. Champions keren sih. Ya gua nggak tahu ya karena pemain-pemain yang keren di Liga Champions kayak dulu Fred, siapa dulu yang Willian terus juga Bukan Kamfred kan? Fred dulu kan di Shakhtar jago. Bagus banget. Willian juga jago sama Kayak siapa di lirik. striker dulu? Luis Adriano. Luis Adriano begitu Bagus itu pindah-pindah, menurut Mourinho, makanya dibeli sama Mourinho. Ceng Tosun ya gitu-gitu ya, aneh-aneh tapi begitu pindah ke tim yang besar ternyata Flop melempem. semua. Tapi kalau lo ngelihat dia bakal dikasih kesempatan banyak coach di Dia Piala Dunia. akan main, for Piala Dunia. sure akan main di timnas Starter Belanda atau- dan kalau dia pun sama Simons gantian. apa? Starter nggak tapi menurut lo dia di awal-awal? Depay ini kan nggak tahu cedera atau nggak. Cedera Main pertandingan pertama nggak. belum bisa katanya. Iya, tapi 2 kali latihan dia full latihan dengan full tim. Nah ini juga bisa jadi sayurnya Van Gaal. Van Gaal sampai kemarin masih bilang dia nggak main, mendadak dia main. Makin nebak Nge- bener. Kayaknya lu Duyong yang main ntar. Iya. Nggak, Jansen yang kemungkinan main. Aduh, itu striker yang saya Atau tuh. enggak, dia lagi bangkit. Ini juga meremehkan, Enggak, jangan tapi meremehkan bangkitnya di Jansen. mana? Jangan meremehkan Belanda, ingat. Bangkitnya di Dia mana? dia Nambah bangkit 10 menit lagi. sekarang dia bangkitnya di FC Antwerp. Enggak, bentar. Tapi Antwerp lagi bagus. Antwerp lagi Iya. bagus. Iya. Itu yang sekompetisi dengan klub Brugge yang berada di runner up yang lolos Champions League. Iya. Tapi tetap Ayo. aja levelnya jauh, coach. Loh, betul. Cuman bukan berarti dia nggak bisa kan. Belanda ini kan nggak ada bintang. So far emang dia di timnas Belanda cukup bagus. Gua nggak Siapa? pernah- Jansen. Akhirnya Dibanding Luke de Jong? berapa kali Luke de Jong sering cadangan sih. Masuk sebagai Luke de Jong Oh, udah cadangan. Weghorst.
Loh, Weghorst juga sering jadi itu juga kan? Dia baru aja masuk lagi. Cuman di Antwerp lagi bagus. Ya, Gitu. Sila seperti apa nih Gakpo punya peluang untuk main sebagai timnas sebagai starter di timnas Belanda? Dia main banyak nggak banyak Ji. Januari dia harus cabut Kenapa coach? ke Inggris. Nggak terlalu cepat tapi menurut lo untuk karena enggak, dia udah secara emosional udah waktunya. Beda kalau dia umur 18-19. Dia sekarang udah 22, 23. Secara emosional dia udah stabil, dia harus berkembang terus. Di Belanda dia udah mentok. lebih tua dikit kali ya daripada Depay waktu ke MU itu umur berapa ya waktu dia jadi kapten? Dia 22 dan 3 juga. Iya, ya segitu tapi pada akhirnya gagal. Padahal pelatihnya Van Gaal. Kita lihat nanti seperti apa Gakpo bisa bersinar dan juga kita lihat apakah dia akan segera dipinang oleh tim-tim besar dari Eropa atau justru masih akan memperpanjang karirnya di Liga Belanda. Oke, sekian dari DP episode kali ini. Thank you coach, thank you Rizal, thank you juga Mas Haryo. Jangan lupa saksikan DP spesial Hajatan Bola Dunia 2022. Saksikan mulai weekend ini setiap hari jam 7 malam. Hanya di Jebret Media TV jam 7 malam. Jangan lupa ya. Sampai ketemu, happy weekend semuanya Jebret Team. Bye-bye.